Bu Bidan, tadi pagi tuh ya celana dalam saya ada bulat-bulat coklat seperti anggur. Hai, selamat datang di Bidan Intan. Bidan Intan memberi ketenangan. Tenang ya Bun, semoga selalu diberikan kesehatan dan keceriaan. Semoga selalu sehat. Nah, kita bertemu lagi nih di video kali ini. Nah Bunda, kehamilan pasti merupakan hal yang paling membahagiakan dan dinantikan bagi seorang istri. Tapi bagaimana jika bunda-bunda yang sedang hamil mengalami hal-hal yang seperti berikut ini? Bu Bidan, tadi pagi tuh ya celana dalam saya ada bulat-bulat coklat seperti anggur. Bu Bidan, menurut saya kok udah kelihatan buncit banget ya. Padahal usia kehamilan saya itu baru 2 bulan loh. Tenang ya Bunda, hari ini kita akan membahas mengenai hamil anggur atau bahasa ilmiahnya Mola ligatidrosa yang memiliki ciri-ciri seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya. Langsung aja yuk kita bahas. Jadi jangan di skip dulu ya video ini dan tonton video ini sampai selesai. Ada yang pernah dengar tentang hamil anggur? Atau hamil anggur ini sebenarnya apa sih Bun? Apa ada anggur dalam perut atau saat hamil perutnya seperti anggur atau malah janinnya yang seperti anggur? Nah, jadi hamil anggur ini adalah kehamilan yang abnormal ya Bun, dimana sel telur dan sel spermanya ini tidak berkembang menjadi janin dan plasenta dikarenakan ada masalah dari kromosom bunda dan kromosom dari sang ayah. Nah, inilah bunda yang menyebabkan kehamilan ini berbentuk menjadi bulat-bulat kecil atau bisa disebut anggur, dan ini kehamilan yang tidak normal ya bunda. Lalu penyebabnya dari hamil anggur itu apa aja sih? Hamil anggur ini disebabkan oleh sel telur yang melewati proses pembuahan secara abnormal atau tidak normal. Jadi bunda, dalam kondisi yang normalnya sel tubuh manusia ini adalah 46 kromosom atau 23 pasang kromosom, di mana separuh dari kromosom ini terdapat dari ayah dan separuhnya lagi terdapat dari bunda. Nah, hamil anggur ini terjadi karena adanya masalah kromosom genetik atau tidak terjadinya keseimbangan dari kromosom tersebut. Nah, hamil anggur ini sendiri terdiri dari 2 macam Bun, yaitu hamil anggur lengkap dan hamil anggur parsial. Hamil anggur yang lengkap, seluruh dari kromosom dari sel telur yang dibuahi oleh si ayah ini dan tidak terdapat dari kromosom dari si bunda, sehingga tidak terjadi pembentukan janinnya bunda dan tumbuh menjadi sekumpulan yang abnormal atau seperti anggur. Hal ini terjadi sesaat setelah terjadinya proses pembuahan. Kromosom dari sel telur ini mengalami inaktivasi dan kromosom dari sel spermanya ayah mengalami duplikasi atau penggandaan. Nah, ini pada hamil anggur yang parsial sendiri prosesnya itu adalah satu sel telur dibuahi oleh 2 sperma sekaligus. Jadi, jika dalam hamil anggur yang lengkap kromosom sel telur ini tidak ada, pada hamil anggur yang parsial kromosom dari sel telurnya ini tetap ada, tapi kromosom dari sel spermanya ini tetap mengalami duplikasi. Maka dari itu terdapat 69 kromosom dan itu tidak 46 kromosom seperti yang seharusnya. Akibatnya pada hamil anggur parsial ini di dalam rahim ini terdapat jaringan plasenta yang membentuk mola atau anggur dan terdapat janin yang mengalami kecacatan bunda. Nah bunda, kasus hamil anggur ini memang kasus yang jarang terjadi. Menurut penelitian, hamil anggur ini dialami oleh 1/1000 ibu hamil. Jadi persentasenya 0,1% dari 1000 ibu hamil. Nah, faktor apa aja sih yang dapat meningkatkan resiko terjadinya hamil anggur ini? Ada yang tahu nggak? Ada beberapa faktor ya Bun, antara lain adalah yang pertama Bun, hamil saat usia yang berada di kurang ideal, yaitu usia idealnya hamil itu
kurang lebih usia 20 tahun sampai 35 ya. Jika Bunda itu hamil di bawah 20 tahun atau hamil di atas 35 tahun, ini akan meningkatkan resiko Bunda mengalami hamil anggur. Nah, yang kedua Bun, hal ini untuk meningkatkan resiko hamil anggur ini adalah Bunda itu pernah mengalami riwayat hamil anggur di sebelumnya. Jadi Bunda merupakan perempuan yang pernah mengalami riwayat hamil anggur dan ini memiliki resiko yang cukup besar untuk hamil anggur kembali di kehamilan berikutnya. Nah, hamil anggur ini tidak bisa ditentukan menjadi kehamilan yang normal ya Bun. Nah, tapi tetap tenang ya Bun, untuk mencegah terjadinya komplikasi jaringan ini, hamil anggur ini disebut harus dikeluarkan untuk terus dilakukan kuretase. Setelah proses kuretase ini, alangkah baiknya Bunda harus rutin check up hormonal kehamilan Bunda. Nah, setelah rahim dan hormon Bunda ini sudah aman gitu, dokter bilang aman, tentunya Bunda bisa promil lagi untuk kehamilan berikutnya. Nah Bunda, jarak hamil anggur menuju kehamilan berikutnya ini kurang lebih dari 1 tahun ya Bunda, dan harus check up terus menerus. Yang ketiga ya Bun ya, yaitu seorang yang pernah mengalami keguguran juga memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami hamil anggur dibanding ibu yang tidak pernah memiliki riwayat keguguran di kehamilan sebelumnya. Nah, ciri-ciri hamil anggur ini seperti apa aja sih dan bisa dideteksi melalui apa aja? Nah, saat Bunda mengalami hamil anggur, biasanya Bunda mengalami ciri-ciri seperti yang pertama, perutnya itu tampak lebih besar dari usia kehamilan. Saat memasuki kehamilan atau usia kehamilan ke 2 bulan, perut Bunda itu seharusnya belum terlihat membuncit, tetapi perut Bunda tampak lebih buncit atau lebih besar dari kehamilan 2 bulan. Ini perlu diwaspadai ya Bunda. Lalu selanjutnya adalah keluarnya flek dan gumpalan bulat seperti anggur. Nah, ada juga nih Bun yang mengalami nyeri pada tulang panggul dan bagian bawah gitu ya. Nah, ini juga adalah ciri-ciri hamil anggur seperti yang di atas. Kalau misalnya Bunda memiliki ciri-ciri seperti di atas, langsung aja periksa ke dokter kandungan pilihan Bunda untuk melakukan USG supaya bisa mengetahui Bun apakah adakah di sana janinnya Bunda dan janinnya Bunda ini berkembang ataukah tidak. Nah, jika kehamilan Bunda ini adalah hamil anggur, maka saat USG tidak ada gerakan janin dan denyut jantung janinnya yang terdeteksi dan banyak terdapat mola atau jaringan-jaringan bulat seperti anggur. Berikut adalah hasil USG yang mengalami hamil yang normal dan hamil yang tidak normal atau hamil anggur yang sedang kita bahas. Nah Bunda, sebelum Bunda mengalami ciri-ciri hamil anggur yang tadi udah kita bahas, ada baiknya ketika kehamilan Bunda sudah memasuki 8 minggu, tentunya Bunda bisa melakukan USG ya, supaya Bunda bisa mengetahui dari awal kondisinya Bunda, kondisinya janin, untuk mengetahui perkembangan dari janinnya tersebut. Nah, itu tadi ya Bunda penjelasan mengenai hamil anggur atau mulai dari dosa. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan tentunya langsung di komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Tentunya juga kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan lupa di share juga ya. Dan juga langsung tekan tombol subscribe untuk tahu nih apakah ada video-video terbaru lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.